Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika, yaitu mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Nur Insani, NPM 212151017 dari kelas 2021A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Yaitu yang pertama, definisi belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menguasai hal tertentu. Selanjutnya, definisi belajar menurut Susanto. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru, sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. Selanjutnya, definisi belajar menurut Woolfolk menyatakan bahwa disengaja atau tidak, perubahan yang terjadi dalam proses belajar ini bisa ke arah yang lebih baik atau malah sebaliknya, ke arah yang salah. Kualitas belajar seseorang ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh saat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, definisi belajar menurut W.S. Winkel, yaitu belajar merupakan suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang bersifat relatif konstan dan berbekas. Selanjutnya, definisi pembelajaran matematika menurut Musetyo, yaitu pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Selanjutnya, definisi pembelajaran matematika menurut Ahmad Susanto. Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Selanjutnya, definisi pembelajaran matematika menurut Ali Hamzah dan Mukhlis Rarini. Pembelajaran matematika merupakan proses membangun pemahaman peserta didik tentang fakta, konsep, prinsip, dan skill, sesuai dengan guru dosen menyampaikan materi. Peserta didik dengan potensi masing-masing mengkonstruksikan pengertiannya tentang fakta, konsep, prinsip, dan skill, serta problem solving. Selanjutnya, karakteristik menurut Dimyati dan Mudiono. Yang pertama, unsur perilaku. Siswa bertindak belajar atau pembelajaran. Yang kedua, unsur tujuan. Memperoleh hasil dan pengalaman hidup. Yang ketiga, unsur proses. Terjadi internal pada diri pelajar. Yang keempat, unsur tempat. Belajar dapat dilakukan di sembarang tempat. Yang kelima, unsur lama waktu. Sepanjang hayat. Yang keenam, unsur syarat, terjadi dengan motivasi belajar yang kuat. Yang ketujuh, unsur ukuran keberhasilan, seperti dapat memecahkan masalah. Yang kedelapan, unsur faedah, bagi pelajar dapat mempertinggi martabat pribadi. Yang kesembilan, unsur hasil, hasil belajar, dampak pembelajaran, dan pengiring. Selanjutnya, metode pembelajaran matematika. Yang pertama, metode ceramah. Ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seseorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Kegiatan berpusat pada penceramah dan komunikasi yang terjadi searah dari pembicara kepada pendengar. Metode ceramah merupakan metode mengajar yang paling banyak dipakai, terutama untuk bidang studi non-eksak.
Yang kedua, metode ekspositori. Metode ekspositori sama seperti metode ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan kepada guru sebagai pemberi informasi, bahan pelajaran. Tetapi pada metode ini, dominasi guru banyak berkurang karena tidak terus-menerus berbicara. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Melalui metode demonstrasi, guru dapat memperlihatkan suatu proses, peristiwa atau cara kerja suatu alat kepada peserta didik, agar pembelajaran dengan menggunakan metode berlangsung secara efektif dan efisien. Yang keempat ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab merupakan cara menyajikan bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan. Yang kelima ada metode penugasan. Metode ini biasa disebut dengan metode tugas. Pada metode ini, guru memberikan seperangkat tugas yang harus dikerjakan peserta didik, baik secara individual maupun secara kelompok. Yang keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan suatu bentuk pembelajaran yang melibatkan peserta didik bekerja dengan benda-benda, bahan-bahan, dan peralatan laboratorium, baik secara perorangan maupun kelompok. Yang ketujuh, metode penemuan. Penemuan atau discovery merupakan metode yang lebih menekankan pada pengalaman langsung. Pembelajaran dengan metode penemuan lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. Yang kedelapan, metode permainan. Permainan matematika adalah suatu kegiatan yang menggembirakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional pengamatan matematika. Tujuan ini dapat menyangkut aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Yang kesembilan, metode pemecahan masalah. Pemecahan masalah memegang peran penting dalam pembelajaran matematika. Hal ini bertujuan agar pembelajaran dapat berlangsung secara fleksibel. Selanjutnya, langkah-langkah belajar matematika, yaitu tidak hanya menghafal rumus, pahami konsep rumusnya. Tulis rumus yang sedang kamu pelajari dengan rapi dan menarik. Ubah mindset walau soal matematika itu menantang dan menyenangkan. Jangan takut bertanya, selalu aktif di kelas, duduk di bangku paling depan selama pembelajaran matematika. Kerjakan tugas bersama teman. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar adalah siswa mengalami perubahan tingkah laku, perubahan waktu biasanya permanen, karena belajar memerlukan kurun waktu tertentu sehingga hasilnya tetap perubahan tingkah laku. Tidak harus diamati ketika proses belajar, perubahan tingkah laku adalah hasil dari latihan dan memberi penguatan terhadap siswa. Ciri-ciri belajar ada 6. Yang pertama, siswa menjadi pusat pengkaji aktif melalui observasi. Kedua, mencari kesamaan dan perbedaan di setiap lingkungannya. Ketiga, guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi oleh siswa. Aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian. Yang keempat, guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada siswa dalam menganalisis informasi. Kelima, orientasi pembelajaran, penguasaan isi pelajaran, dan pengembangan keterampilan berpikir. Keenam, guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya mengajar guru. Selanjutnya ada jenis-jenis belajar menurut para ahli. Yang pertama, belajar arti kata-kata. Belajar arti kata-kata maksudnya adalah orang mulai menangkap arti yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Yang kedua, belajar kognitif. Tak dapat disangkal bahwa belajar kognitif bersentuhan dengan masalah mental. Objek-objek yang diamati dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang merupakan sesuatu bersifat mental. Yang ketiga, belajar menghafal. Menghafal adalah suatu aktivitas menanamkan suatu materi verbal dalam ingatan, sehingga nantinya dapat diproduksikan, diingat kembali secara harfiah, sesuai dengan materi yang asli, dan menyimpan kesan-kesan yang nantinya suatu waktu bila diperlukan dapat diingat kembali ke alam dasar.
Selanjutnya yang keempat, belajar teoritis. Bentuk belajar ini bertujuan untuk menempatkan semua data dan fakta pengetahuan dalam suatu kerangka organisasi mental, sehingga dapat dipahami dan digunakan untuk memecahkan problem, seperti terjadi dalam bidang-bidang studi ilmiah. Yang kelima, belajar konsep. Konsep atau pengertian adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapinya, sehingga objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Yang keenam, belajar kaidah. Belajar kaidah termasuk dari jenis belajar kemahiran intelektual yang dikemukakan oleh Gagne. Belajar kaidah adalah bila kedua konsep atau lebih dihubungkan satu sama lain, terbentuk suatu ketentuan yang mereferensikan suatu keteraturan. Yang ketujuh, belajar berpikir. Dalam belajar ini, orang dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan, tetapi tanpa melalui pengamatan dan perorganisasi. Dalam pengamatan, masalah harus dipecahkan melalui operasi mental, khususnya menggunakan konsep dan kaidah serta metode-metode bekerja tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis pembelajaran matematika. Yang pertama, pembelajaran konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Sudadi pada tahun 2000. Belajar konsep dalam matematika dilengkapi dengan penyertaan definisi dan atribut yang menyertai sebuah konsep. Yang kedua, pembelajaran pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional. Pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional dalam matematika merupakan 3 serangkai pengetahuan yang berkembang secara berkaitan. Gagne pada tahun 2000 dalam Muhammad Nur mengatakan pengetahuan dibagi dalam 3 kategori, yakni deklaratif, prosedural, dan kondisional. Selanjutnya, fungsi pembelajaran matematika. Yang pertama, matematika sebagai suatu alat. Guru hendaklah sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata pelajaran lain, dalam kehidupan kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, sehingga diharapkan dapat membantu proses pembelajaran matematika di sekolah. Yang kedua, matematika sebagai pola pikir siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Yang ketiga, matematika sebagai ilmu atau pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan. Pembelajaran matematika di sekolah harus diwarnai oleh fungsi yang ketiga ini. Sebagai guru harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran dan bersedia meralat kebenaran yang telah diterima, bila ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-penemuan sepanjang mengikuti pola pikir yang sah. Selanjutnya, manfaat belajar matematika, yaitu belajar matematika dapat membantu kita untuk bisa berpikir lebih sistematis, hal yang sangat penting dalam menjalani hidup baik dalam pekerjaan maupun keseharian, melalui kebiasaan berhitung, berlatih deret, dan sejenisnya. Secara tidak sadar, kita telah memaksa otak untuk terbiasa berpikir secara runut. Hal ini akan membuat kita mudah dalam mengorganisasi segala sesuatu. Kemampuan ini juga sangat mendukung untuk menjadi seorang pemimpin kelak ketika dewasa. Selanjutnya, manfaat belajar matematika yaitu membuat logika berpikir menjadi lebih berkembang.
Seluruh aspek dalam pelajaran matematika berbicara mengenai kemampuan berpikir logis. Tidak ada asumsi, praduga, atau tebak-tebakan. Semua harus dihasilkan melalui perhitungan yang tepat. Bahkan lebih tepatnya, matematika dibentuk atas dasar kebutuhan pembuktian yang logis. Logika akan membantu menajamkan pola pikir yang tentunya membuat kita mampu mengambil keputusan secara matang. Tentunya kita cukup peka melihat kondisi masyarakat sekarang yang mudah terbius informasi hoaks. Itu adalah salah satu contoh kemampuan berpikir logis yang rendah. Menyelesaikan latihan soal matematika akan secara paralel melatih otak menggunakan logika berpikir secara optimal. Setidaknya kita akan menjadi generasi yang lebih banyak berpikir dengan logika sebelum bertindak. Selanjutnya, manfaat belajar matematika itu menjadi terlatih berhitung. Semua orang butuh keterampilan berhitung, bahkan dalam skala yang sangat sederhana seperti menghitung uang kembalian. Sayangnya, hal ini kurang didasari oleh sebagian siswa. Penggunaan angka yang sejatinya simbol untuk mengukur hasil malah menjadi hal yang dihindari. Perlu dicamkan, kebutuhan berhitung memang tidak perlu ahli, namun setidaknya mampu melakukannya dengan tepat dan cepat. Selanjutnya, manfaat belajar matematika, yaitu mampu menarik kesimpulan secara deduktif. Matematika sering disebut juga sebagai ilmu yang bersifat deduktif. Artinya, matematika membantu seseorang dalam menarik kesimpulan berdasarkan pola yang umum. Hal ini akan membiasakan otak kita untuk berpikir secara objektif. Kemampuan berpikir objektif lagi-lagi adalah satu dari sekian banyak soft skill yang dicari oleh seluruh bidang kerja. Selain itu, dengan sering menyelesaikan latihan matematika berupa kasus logika, maka kita akan terbiasa berpikir secara rasional. Selanjutnya, manfaat belajar matematika itu menjadi teliti, cermat, dan sabar. Pelajaran matematika memang syarat dengan soal-soal yang rumit dan panjang, hal yang tentu membutuhkan kesabaran dalam menyelesaikannya. Terlebih jika mengalami kesalahan pada salah satu langkah, maka bisa jadi kita harus mengulangi kembali proses menghitung dari awal. Apakah benar jika seseorang yang terbiasa menyelesaikan persoalan matematika yang rumit dapat berkembang menjadi seorang yang lebih teliti, cermat, serta sabar? Kondisi ini bisa lahir melalui pembiasaan dengan soal-soal matematika. Buktinya, profesi semacam analis, ilmuwan, atau akuntan biasa dijalani oleh orang-orang yang teliti dalam menelaah data. Selanjutnya, contoh langkah-langkah belajar, yaitu buat suasana belajar nyaman. Contohnya, ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya, kita bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman, atau di pinggir danau, atau di ruangan ber-AC. Selanjutnya, belajar dengan praktik, misalnya pelajaran IPA seperti botani atau APT Brata. Kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun apapun itu. Dengan itu, kita bisa membuat sebuah acara belajar menjadi lebih asik. Selanjutnya, belajar rutin tapi jangan lama, seperti belajar saat pagi hari yaitu 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, pada malam hari 1 jam. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks, daripada harus belajar terlalu lama. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.